Tribuners. Nah kak, ini menarik ya. Ada teman-teman komunitas huruf kecil sudah melakukan begitu banyak kegiatan. Nah pastinya nih kita akan bicara soal dana. Nah kemana nih untuk dan kan buat kegiatan ini kan harus beli pensil warna itu buat kegiatan sana sini, makan minum dan lain-lain. Kemana nih sistemnya untuk ya duit. Oke. Banyak sekali, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Banyak dan memang pada awalnya semuanya dari kantong sendiri. Jadi siapa punya ini kertas di rumah nih bisa bawa kasih anak-anak dulu. Siapa punya pensil warna yang bisa kasih disumbangkan untuk anak-anak. Awalnya begitu. Kemudian makin kesini kami berpikir bahwa harus ini lingkungan kita harus sadar bahwa lingkungan ini kita ini punya tanggung jawab untuk tumbuh kembang yang baik bagi anak-anak ini. Saya pikir tidak bisa huruf kecil bergerak sendiri, lingkungan harus diikut sertakan, orang tua harus ikut serta. Jadi ini bukan menadah tangan atau minta, tapi kita coba melibatkan lingkungan pada setiap kegiatan yang kita buat. Nah, salah satu contoh misalnya kami mau buat mural kemarin di Hari Anak Nasional, kita butuh cat, kita butuh makan siang, kita butuh ini. Waduh, ini uangnya dari mana? Yang pertama, hasil gambar karya anak-anak itu disulap menjadi vektor oleh si Kak Aldo dan Kak Christian ini dan dibuat jadi kaos. Itu dibuat jadi kaos yang seperti saya pakai ini juga salah satu itu karya tangan dari Kak Aldo Fernandes dan ini dijual. Kita sampaikan secara terus terang ke grup orang tua, ini kaosnya harganya sekian, kalau dibeli ini kita dapat untungnya sekian. Saya bilang begitu, dan kita harus mulai dari dalam dulu. Jadi sebisa mungkin orang tua kita ajak untuk ikut membeli baju ini, dan pertanggungjawaban melalui sosial media huruf kecil. Kemudian itu yang pertama. Misalnya kita butuh dana 5 juta, nah kita baru punya 750.000 misalnya. Kami butuh ini dalam bentuk cat, kami butuh makan siang, kira-kira siapa? Nah itu puji Tuhan Mau Mere itu tadi saya bilang sangat mendukung hal-hal baik untuk bertumbuh, sehingga tiba-tiba ada dari sini, Kakak Kikan kami bantu makan siang 25 kotak, kami bantu cat berapa kaleng begitu itu. Dan jadi tak melulu soal uang yang terkumpul ya, tapi bisa diganti dengan barang yang langsung. Kemudian ada satu juga kita coba terapkan ke anak-anak bahwa tidak ada orang yang sedemikian kayanya sehingga dia tidak membutuhkan orang lain, atau dan begitu pula sebaliknya, tidak ada orang yang terlalu miskin sampai tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Sehingga kita punya satu program yang itu setiap Sabtu sore juga berjalan dengan kegiatannya anak-anak, yaitu celengan huruf kecil. Nah ini di celengan huruf kecil anak-anak, bukan hanya anak-anak tapi juga para pendamping datang. Kita bawa 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah untuk kita kumpulkan. Nanti di satu anak kumpul yang biasanya anak kelas 5 atau kelas 6. Berapa rupiah hari ini? Oke, hari ini kita punya uang 35.000 rupiah dalam celengan. Nah, dan uang ini kita gunakan untuk membeli kebutuhan untuk anak-anak. Misalnya, kami butuh kertas lagi nih 1 rim. Mama, bapak, kita umumkan di grup WA orang tua, kami pakai uang sekian untuk beli, dan sejauh ini tidak ada masalah soal itu. Wah keren, tapi kembali lagi ya, tadi Kak Kikan bilang ketika membutuhkan sesuatu ya iklim komunitas di Mau Mere itu sangat-sangat berkembang, sehingga kembali ke jejaring ya. Nah bagaimana sih jejaring dengan komunitas-komunitas lain, terus dengan pemerintah juga Kak Kikan? Ini kembali lagi tadi saya bilang kita tidak bisa bergerak sendiri gitu, sehingga sebisa mungkin setiap kegiatan yang kita buat itu harus melibatkan pihak lain. Kami mencoba membuat kegiatan dengan komunitas-komunitas lain. Yang pertama itu ada Mau Mere Diverse Community. Itu mereka menjelaskan bagaimana bahaya kita buang sampah di laut, terus menjelaskan biota-biota di sekitar pantai dan segala macamnya. Terus terakhir ada menggambar ikan dan sebagainya, itu yang pertama. Kemudian sempat jadi hal yang agak kontroversial, yaitu waktu kita melibatkan anak-anak berkegiatan dengan seniman tato Mau Mere. Iya ya kan, pasti orang bilang
ini kegiatan orang-orang yang bertato terus ngapain libatkan anak-anak? Iya, Pasti begitu. orang Banyak begitu. yang begitu. Ih, ini tidak ada kegiatan lain kok, harus seniman tato gitu. Jadi semakin kesini dunia makin berkembang dan kita mau mengajarkan anak-anak bahwa manusia itu tidak bisa dinilai dari penampilannya saja. Nah, ketika kami undang seniman tato, tapi ini bagaimana mereka menyajikan materi mereka menjadi itu coba kita bicarakan bersama. Jadi sehingga anak-anak itu diarahkan dengan bahasa yang mudah mereka mengerti apa sih tato gitu misalnya. Terus ini misalnya dengan pengantar seperti siapa yang di rumah bapaknya atau omnya atau kakaknya punya tato atau mamanya punya tato, terus takut atau tidak lihat orang bertato. Ada yang bilang oh iya takut, tapi lihat mama pakai ada tato, bapak ada tato, kenapa tidak takut? Ya karena bapak mama baik gitu. Nah berarti bukan tatonya yang bikin kamu takut toh gitu. Nah anak-anak akhirnya oh iya ternyata tidak semua orang yang bertato itu jahat. Bahkan justru ketika seniman tato ini datang mau terlibat menggambar bersama anak-anak, mereka justru merasa ternyata mereka ini baik, tidak seseram tato yang kita lihat. Bahkan mereka buka kesempatan anak-anak bertanya, kenapa anak-anak tidak boleh tato seperti itu. Terus sakit atau tidak, bahan-bahan apa yang dipakai biar ada warna di kulit seperti itu. Melibatkan banyak. Kalau untuk pemerintah sejauh ini kita coba semaksimal mungkin. Seperti kemarin kita punya kegiatan mural ya, kita minta tembok Gelora Samador untuk dicoret-coret anak-anak dan itu Gelora Gelora Samador. Iya, dan itu diperbolehkan langsung di ACC sama bupati dari bagian aset langsung oke, huruf kecil boleh pakai untuk dicoret-coret gitu. Mural pendidikan anak, dan waktu itu kita kampanye menolak pendidikan usia anak gitu. Perkawinan usia anak. Perkawinan dini. Menolak perkawinan dini ya. Nah, berarti memang pembentukan karakter, pendidikan karakter bagi anak tuh sudah masuk ke semua termasuk yang tentang tato ini, mengajarkan kepada anak bahwa stigma-stigma buruk terhadap tato yang sering berkembang di masyarakat tuh seperti ini dan memang tidak boleh diikuti. Atau ketika ada yang punya rambut pendek atau botak, kemudian apa nih perempuan apa yang rambutnya gini. Nah itu yang kayak begitu kalau saya lihat kakak begini. Itu yang mau kita coba sampaikan ke anak-anak bahwa penampilan itu bukan menjadi sebuah ukuran gitu.